Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Sejumlah nama mencuat ke publik dan digadang-gadang akan maju ke kontestasi pemilihan presiden 2024 mendatang. Mulai dari Puan Maharani, Prabowo Subianto hingga Sandiaga Uno. Beberapa memang merupakan nama lama, sebagian lain yang berstatus kepala daerah juga tidak kalah memanas. Seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil hingga Anies Baswedan. Masih cukup dinikah, nama-nama tersebut mempersiapkan diri menuju kontestasi 5 tahunan itu. Bagaimana analisa pakar komunikasi politik menanggapi munculnya nama-nama tersebut? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan pemirsa, hari ini saya sudah bersama dengan Mas Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat sore Mas Gun-Gun. Selamat sore Mbak Tasya. Ya, Mas Gun-Gun, seperti tadi pertanyaan di pengantar saya, apakah masih cukup dini saat ini nama-nama tersebut untuk mempersiapkan diri untuk kontestasi di 2024 nanti? Ya sebenarnya sih memang dini sekali ya, tetapi gini Mbak Tasya, itu 2024 tidak ada incumbent ya, sehingga kemudian positioning itu pasti semua kekuatan lebih awal. Kalau kita menengok sejarah kontestasi elektoral di Indonesia pasca reformasi, itu memang pada saat tidak ada incumbent, peta itu cenderung unpredictable ya. Contoh misalnya kalau Mbak Tasya lihat 2004 pertama kali Pilpres langsung dulu, kenapa tidak terlalu rame di kandidasi, karena positioningnya udah jelas, misalnya Bu Mega akan maju, sehingga sebagai salah satu kutub itu capresnya udah pasti. Hanya kemudian lawannya yang rame ya, muncul Pak SBY. 2009 itu predictable juga. Kenapa? Karena ada incumbent Pak SBY. Sehingga Pak SBY menjadi kutub dan yang lain atmosfernya begitu. 2014 itu Mbak Tasya tidak ada incumbent, sehingga kemudian masih ingat nggak tuh betapa riuh rendahnya sejak 2012 itu perbincangan soal Pilpres. Misalnya Pak Jokowi baru dilantik aja sebagai gubernur DKI, waktu itu sudah ada yang kemudian memperbincangkan wacana soal Pak Jokowi mau nyapres. Sehingga pada 2012, 2013, 2014 nyaris 3 tahun perbincangan soal kandidat 2014 itu sudah diperbincangkan. Nah, ini kejadian persis di 2024. Kenapa 2019 kemarin tidak terlalu ramai? Karena jelas ada incumbent juga ya, Pak Jokowi, kemudian Pak Prabowo itu juga sudah positioning dari awal. Berbeda halnya akan kita temui di 2024. Pak Jokowi tidak ada, ya kemudian Pak Prabowo juga tingkat elektabilitasnya stagnan, dan kemudian kecenderungan muncul brand-brand baru gitu ya, dalam konteks rivalitas di masing-masing kekuatan yang ada. Misalnya sebut ada Anies Baswedan, ada Pak Ganjar, ada Mbak Puan, kemudian ada Sandiaga Uno dan sejumlah nama lain. Tetapi the big five dalam konteks rilis survei berbagai lembaga survei itu mengerucut ke nama-nama yang barusan saya sebut. Ini artinya dengan tidak adanya incumbent pada saat ini tentunya banyak sekali variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini untuk kondisi politik pada saat ini, kemudian juga dengan nama-nama yang kira-kira tadi Anda sebutkan itu akan muncul begitu. Ini variabel-variabel apa yang kira-kira akan menjadi pertimbangan ke depannya? Oke, ada 3 variabel pokok dalam konteks kandidasi. Ini disebut dengan opportunity structure perspektif ya. Yang pertama itu yang disebut dengan probabilitas perolehan suara. Jadi setiap orang yang mau maju gelanggang Pilpres termasuk 2024 adalah orang yang punya modal dasar elektoral. Ya, itu yang disebut dan hukum besar kemungkinannya dia terpilih. Ada 3 faktor dalam variabel ini ya, yang disebut dengan popularity, kemudian acceptability, kemudian electability. Nah, 3 faktor inilah yang disebut dengan peluang kemungkinan dia dipilih nanti di hari H. Nah, itu yang pertama variabelnya. Kemudian yang kedua adalah cost of entry atau biaya masuk pertarungan. Kenapa? Karena orang yang populer, orang yang bisa diterima, orang yang kemudian juga tingkat keterpilihannya tinggi, apakah dia mampu meyakinkan misalnya sejumlah pihak ya,
entah itu donatur, entah itu dalam tanda petik ya investor yang kemudian akan membiayai pertarungan, kemudian juga mungkin juga jangkar-jangkar relawan yang bersedia kemudian mendedikasikan waktu bahkan uang mereka untuk kemudian mendukung si kandidat. Nah ini juga pergerakan ini pasti dihitung oleh beragam kekuatan. Nah kemudian yang ketiga, nah ini yang paling krusial bagi seluruh orang yang mau maju, yaitu soal office seeking ya, atau benefit of office, keuntungan dalam kekuasaan. Semua partai, Mbak Tasya, pasti kan berkeinginan untuk menjadi pemenang dalam pilpres. Entah itu dia mengusung sendiri atau bekerja sama dengan partai lain. Masalahnya kan tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung kandidatnya sendirian. Kenapa? Karena terkait dengan presidensial threshold 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional. Nah, kalau demikian maka harus ada figur yang menjembatani kepentingan partai-partai untuk kemudian mereka punya potensi atau punya ekspektasi untuk bisa berada dalam kekuasaan 5 tahun ke depan pasca 2024 begitu. Makanya kemudian misalnya ya, seseorang punya keinginan untuk maju, seperti taruhlah Pak Anies Baswedan, elektabilitasnya tinggi, tapi apakah ada partai yang mendukung atau tidak, ya kan? Ini terhubung dengan nanti tiket ya, tiket yang akan dia peroleh untuk kemudian maju menjadi kandidat, begitu Mbak Tasya. Iya, artinya ini apakah dari nama-nama tersebut semua variabel itu harus terpenuhi atau hanya perlu beberapa saja yang mendominasi atau seperti apa, Mas Gun-Gun? Ketiga variabel itu elementer, jadi wajib ada. Ya. Wajib ada. Pasti akan dihitung dan satu sama lain saling melengkapi dan menguatkan. Contoh misalnya, seperti Mbak Puan begitu ya. Mbak Puan sekarang posisinya elektabilitasnya itu masih di bawah 3%. Ya ada 1%, ada 2% gitu, beragam lembaga survei, tapi plus minus itu masih di bawah 3%. Tetapi dia punya yang disebut dengan mesin partai yang namanya PDI Perjuangan. Oke. PDI Perjuangan partai pemenang pertama di pemilu legislatif 2019. Ya. Ketika misalnya Gerindra mau berkongsi dengan PDI Perjuangan, maka sebenarnya dia udah bisa mengantongi satu tiket pasangan calon, entah itu misalnya Prabowo Puan atau Mbak Puan Prabowo, ya tergantung negosiasinya mereka. Tetapi ketika misalnya sudah mengantongi tiket untuk maju gelanggang, apakah dia misalnya punya potensi besar kemungkinan dipilih oleh pemilih atau tidak? Nah itu jadi problem. Kenapa salah-salah positioning orang? Jangankan misalnya pilpres, nanti pilegnya pun bisa terpengaruh, terlebih dalam pileg yang langsung seperti sekarang begitu. Yang kemudian sosok capres itu biasanya turut mengatrol perolehan suara partai begitu Mbak Tasya. Atau sebaliknya. Misalnya sekarang Mas Ganjar Pranowo, dia elektabilitasnya tinggi, tetapi apakah kemudian dia punya tiket dari PDI Perjuangan? Karena melihat konstelasinya sekarang, dari pernyataan-pernyataan yang keras, itu Mbak Puan, kemudian Bambang Pacul, termasuk juga sindiran Pak Ibu Mega belakangan, saya lihat memang ada konstelasi yang relasi antagonistis ya di PDIP menyangkut posisi Ganjar untuk maju di Pilpres 2024. Tetapi masih ingat nggak sejarah Pak Jokowi dulu? Pak Jokowi waktu mau maju dari PDI Perjuangan di Pilkada DKI, itu Pak Taufik Kemas keras sekali menentang. Tetapi pada akhirnya partai mempertimbangkan elektabilitas dari Pak Jokowi, dan akhirnya Pak Jokowi dapat tiket untuk maju di Pilkada 2012. Nah, kemudian 2014 Pak Cahyokumolo keras sekali menentang pencalonan, waktu itu Pak Cahyo Sekjen, kemudian menentang keras posisi pencalonan Pak Jokowi. Tetapi injury time karena tidak ada yang mengalahkan tingkat elektabilitas Jokowi di ragam hasil survei, maka kemudian Jokowi pun mendapatkan tiket dari partai, karena partai kemudian dilemanya adalah apakah dia mau punya keuntungan dalam kekuasaan dengan mendorong orang yang elektabilitasnya tinggi, dan PDIP akhirnya kemudian negosiasi dengan ragam kekuatan, akhirnya kemudian mencalonkan Pak Jokowi.
Ingat juga mungkin peristiwa pencalonan Pak Ahok ya 2017. Mas Hasto keras sekali itu menentang pencalonan Pak Ahok, bahkan Pak Bambang Deha sebagai Bapilu waktu itu di PD Perjuangan itu juga di berbagai kesempatan keras menolak pencalonan Ahok, bahkan disebut peluangnya sangat kecil. Tetapi lagi-lagi PDP akhirnya kemudian mencari simbol tokoh yang tingkat elektabilitasnya bisa menyamai tingkat elektabilitas kandidat atau melampaui tingkat elektabilitas dari kandidat-kandidat lain. Nah, itu yang saya sebut Mbak Tasya, variabel probabilitas perolehan suara. Kalau mesin partai itu jatuhnya di variabel ketiga yang disebut dengan peluang keuntungan dalam kekuasaan. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Gun-Gun untuk membahas hal ini, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih dengan pakar komunikasi politik Mas Gun-Gun Herianto. Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana variabel-variabel yang akan menjadi penentu untuk bagaimana parpol untuk menentukan calon presidennya. Itu tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana PDI Perjuangan menentukan variabel probabilitas perolehan suara begitu ya dari beberapa calon-calon yang ada saat ini, dan yang saat ini memang yang cukup mendominasi adalah Ganjar Pranowo, walaupun memang tidak sepertinya mendapatkan tantangan keras dari dalam begitu ya, dari internal sehingga kita masih melihat bagaimana tiket yang diberikan oleh PDI Perjuangan begitu saat ini. Kalau Anda melihat untuk sosok atau figur lain ini bagaimana Mas Gun-Gun? Di luar Mas Ganjar, saya pikir yang punya kans besar untuk kemudian maju ke gelanggang 2024 itu ada nama Anies Baswedan ya. Kenapa? Karena dia kecenderungan dapat semacam media recognition gitu ya, pengakuan media dalam konteks opini publik yang berkembang. Jadi banyak pemberitaan yang mengangkat Anies. Dan itu konsekuensi memang memenangi kontestasi di DKI. Mbak Tasya ingat waktu Pak Jokowi dari Solo yang tidak dikenal siapa-siapa masuk ke DKI langsung dapat panggung utama dan dia menjadi rising star. Meskipun kalau kita lihat itu pemberitaannya akhir-akhir ini sebenarnya cukup kontroversial ya Mas Gun-Gun? Ya memang akan selalu kontroversial ya, sama seperti juga Jokowi dulu, tetapi dalam konteks manajemen isu kontroversial itu bisa kemudian nanti bisa menjadi tendensi positif atau menjadi tendensi negatif tergantung pada pengemasan oleh tim suksesnya masing-masing begitu ya. Kemudian di luar itu ada nama Pak Prabowo. Saya pikir Pak Prabowo ini sosok lama, jadi seharusnya sih secara statistik ya dia unggul jauh. Cuman saya lihat di top of mind memang nama Prabowo itu selalu masuk di 3 besar. Ya, tetapi ketika misalnya di breakdown misalnya dalam simulasi tertutup ada nama yang kemudian dilempar gitu ke responden, itu rata-rata Pak Prabowo secara statistik potensi perolehan suaranya tidak jauh sekali dengan orang yang belum pernah nyapres seperti Anies Baswedan atau Pak Ganjar begitu. Bahkan di beberapa kali di simulasi semi terbuka itu juga namanya tidak punya gap signifikan dengan dua nama seperti Ganjar dan Anies ini. Iya, ini Anda melihat fenomena ini seperti apa sih? Karena sebenarnya kalau kita lihat memang klaster dari pemimpin daerah justru saat ini makin mencuat begitu ya dibandingkan dengan nama-nama dari capres yang sudah beberapa kali mencalonkan diri. Iya, memang ada 3 faktor ya yang memengaruhi. Pertama, tren pemilih ini kecenderungan untuk menerima sosok-sosok baru lebih terbuka, karena mereka kemudian secara psikologis banyak terpapar bukan hanya oleh media mainstream tapi juga melalui media sosial. Kan kebetulan orang-orang yang kita sebut tadi namanya itu orang-orang yang sangat adaptif dengan media sosial seperti Mas Ganjar, kemudian sebut Anies ya, atau Ridwan Kamil misalnya, atau Sandiaga Uno, itu nama-nama baru yang tingkat komunikasi
resiprokal atau komunikasi timbal balik di media sosialnya itu melahirkan ya pertautan yang signifikan dengan para netizen. Dan Mbak Tasya mungkin sangat memahami bahwa internet itu penetrasi ya, di Indonesia itu sekitar 73% ya, dari 270 juta penduduk Indonesia, ya kan, lebih dari 220 juta yang kemudian menjadi internet user. Belum lagi misalnya yang pengguna media sosial, 61,8% tuh ya, tingkat penetrasi internetnya. Artinya Mbak Tasya, saya melihat bahwa potensi untuk kemudian memanfaatkan media baru ini juga tinggi dalam konteks konfigurasi konfigurasi Pilpres 2024. Itu yang faktor pertama ya. Kenapa? Karena pemilih psikologis itu ceruknya lumayan besar ya, di luar yang sosiologis dan yang terbuncit gitu dalam konfigurasi pemilih di Indonesia itu kan pemilih rasional. Rasional itu jumlahnya ya mungkin tidak atau belum mencapai lebih dari 20% begitu. Nah, faktor yang kedua, kenapa para kepala daerah ini kemudian sekarang kecenderungan mendapat tempat? Karena kan ada pemberitaan yang intens di media mainstream. Ini hubungannya dengan perankingan isu. Ingat salah satu teori dalam komunikasi, ya termasuk dalam komunikasi politik, ini namanya setting agenda teori. Pada saat media meranking satu isu, maka isu itu kerap kali diranking sebagai isu penting oleh halayak. Dan pemberitaan yang masif di ragam kanal, media online, kemudian televisi seperti kita bahas hari ini, itu juga tentu turut memberi ya panggung yang menurut saya memadai untuk mereka kemudian dipertimbangkan. Iya, Nah, yang secara ketiga, tidak langsung mengiklankan ya. Ya, itu namanya political publicity ya. Jadi semacam ya meresonansikan, menggaungkan nama mereka di media. Kemudian yang ketiga Mbak Tasya yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan partai. Ya kan, kebutuhan partai kan butuh figur-figur baru seperti misalnya Pak Prabowo kan figurnya Gerindra, sehingga partai-partai lain juga butuh ikon yang kemudian bisa berpotensi untuk dinegosiasikan dengan kekuatan real politik lainnya, seperti misalnya di PD Perjuangan inginnya Mbak Puan kan. Saya yakin saku utama PD Perjuangan hari ini adalah nama Puan Maharani. Ya kan, kenapa? Karena mungkin Mbak Puan melihat potensi untuk berkongsi dengan Pak Prabowo di 2024 gitu. Hanya masalahnya adalah itu ya cara baca perspektif elit itu seringkali kemudian harus juga meraba apa yang kemudian muncul di masyarakat. Kalau kemudian PDI Perjuangan tidak ingin terjebak pada kesalahan yang sama seperti tahun 2004 gitu. Jadi keinginan dari elit politik harus selaras juga dengan kebutuhan dari masyarakat. Persis itu. Itu poinnya Mbak Tasya. Kenapa? Karena sekarang ini politiknya bisa dihitung, ya. Sekalipun misalnya jumlah pemilih kita ini banyak dan kemudian tersebar di ragam daerah yang tidak seluruhnya mungkin juga terpapar media mainstream atau media sosial, tetapi sesungguhnya dengan proporsi tertentu secara akademik itu predictable gitu ya. Kalau nama-nama yang kemudian sama sekali tingkat elektabilitasnya di ragam lembaga survei itu rendah, taruhlah misalnya hanya berkisar sekitar 3-2% gitu, itu sangat berat, kecuali kalau misalnya dia punya angka yang cukup ya, misalnya 6-7 gitu, itu kemudian bisa didorong nanti di political marketing selama dia memang punya pengkarakteran kandidat yang menarik basis massa. Contoh misalnya Pak Jokowi dulu waktu dari Solo itu di survei itu tingkat elektabilitasnya hanya 6%. Tetapi kemudian dia kan sosok yang punya pengkarakteran diri waktu itu sebagai pemimpin yang dianggap sukses di Solo. Kenapa? Di periode kedua kan dia mendapatkan suara 90%. Meskipun di periode pertamanya hanya sekitar 36%-an. Ya, artinya Mbak Tasya, ini saya melihat bahwa
Pak Jokowi waktu itu menjadi rising star baru, mampu mendapatkan basis pemilih di luar rasional itu, sosiologisnya dapat berdasarkan pendekatan suku, agama, begitu ya. Kemudian juga pendekatan psikologisnya dapat, informasi soal SMK misalnya ya kan, kemudian masih ingat nggak tuh waktu itu juga bicara soal apa kesederhanaannya Pak Jokowi ya. Nah itu kemudian di blow up oleh media, kemudian dapat dalam konteks keinginan halayak untuk memilihnya, itu yang disebut dengan tingkat kesukaan, penerimaan ya atau acceptability dari pemilih kepada Pak Jokowi. Nah saya melihat 2024 itu butuh itu gitu ya. Kalau partai tidak kemudian menemukan ikon yang disukai, itu ya tentu akan repot bagi partainya sendiri. Kalau saya menganalisis Mbak Tasya untuk 2024, ini pertarungan dua gaya. Apa itu? Iya, jadi saya sampai pada simpulan, dan ini tentu hipotesis akademik. 2024 itu pertarungan antara gaya equalitarian dengan gaya structuring style ya. Gaya equalitarian itu contohnya adalah Pak Jokowi. Nah, orang-orang yang mirip komunikasi politiknya dengan Pak Jokowi, yang kemudian kecenderungan hangat, cair, kemudian bisa masuk ke masyarakat akar rumput, itu yang punya potensi. Kemudian yang kedua adalah gaya structuring style, yang berstruktur, sistematis, rapi, retoris, kemudian itu kita bisa lihat dari gaya seperti SBY. Nah, makanya kemudian kalau kita lihat kenapa nama Anies Baswedan, nama Ganjar gitu ya, mungkin juga Sandiaga Uno kalau tidak ada barrier di Pak Prabowo, itu nama-nama yang kecenderungannya punya kans yang lebih besar untuk kemudian mendapatkan potensi dukungan di masyarakat. Ini terlepas dari preferensi pilihan politik kita ya, tapi secara akademik itu bisa menjelaskan kenapa Indonesia secara umum adalah kultur masyarakat yang kalau dalam istilah William Goody Kunz ya di intercultural communication itu dia yang disebutkan high contact culture, budaya kontak tinggi yang senang dengan harmoni, senang dengan orang-orang yang kemudian hangat, yang kemudian kecenderungannya juga tidak verbal agresif gitu. Contoh misalnya Mbak Tasya bisa lihat sejumlah politisi yang verbal agresif kecenderungannya tidak dapat suara di Pilpres. Pak Amin Rais, ya kan? Kemudian siapa lagi? Sri Bintang Pamungkas, misalnya yang baru mau nyapres saja dia nggak bisa. Kemudian Pak Prabowo, itu kecenderungan kan controlling style, bukan gaya yang saya sebut tadi. Tapi sejumlah lembaga survei ini Prabowo Subianto ini namanya cukup tinggi. Ya tinggi, tapi itu saya sudah bilang bahwa suaranya stagnan, ya. Untuk orang yang sudah pernah 2 kali capres, elektabilitasnya dia tidak signifikan jauhnya, itu alarm tanda bahaya untuk Pak Prabowo sebenarnya. Kecuali kalau misalnya sebagai capres 2 periode, gap antara dia dengan tokoh-tokoh lain itu misalnya taruhlah 1 digit begitu ya. Itu perbedaannya, atau misalnya minimumnya 7-8% begitu. Ini kan perbedaannya cuma 1-2%, ya. Artinya apa? Alarm sih sebenarnya bagi Pak Prabowo kalau dia tetap maju. Apakah misalnya calon wapresnya itu bisa mendongkrak posisi Pak Prabowo? Kenapa? Karena saya lihat dia punya 2 potensi yang kemudian bisa menurunkan suara, ya. Pertama, mereka yang punya sakit hati di Pilpres 2019 yang kemudian merasa ditinggalkan karena dia masuk kubu Pak Jokowi dengan mengambil peran sebagai menteri, itu tentu banyak pemilihnya dia yang kecewa dan pasti akan cari ikon baru di luar Pak Prabowo untuk Pilpres 2024. Nah, kemudian yang kedua, kecenderungan pemilih milenial yang ceruknya juga besar, yang saya melihat butuh ikon-ikon yang kemudian sosok baru. Pola komunikasinya yang kemudian lebih cocok dengan mereka. Jokowi itu atau Sandiaga Uno atau kemudian misalnya Mas Ganjar Pranowo itu masih bisa tuh masuk ke kelompok ini begitu. Baik, jadi saya sudah bisa memprediksi kalau Mas Gun-Gun kira-kira akan mengatakan nanti kira-kira di tahun 2024 selain dari Pak Jokowi yang memang sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi, ini kira-kira akan Ganjar Pranowo atau Sandiaga Uno yang punya peluang yang cukup besar begitu ya Mas Gun-Gun? Saya melihat
potensi 3 pasangan calon ya. Yang sudah fix itu ada kemungkinan 1 pasang. Kalau kemudian tidak ada aral melintang, yaitu PDI Perjuangan Gerindra dalam 1 paket ya. Ada nama Prabowo dan mungkin Puan. Tinggal paketnya siapa? Apakah Pak Prabowo Puan atau Puan Prabowo? Secara kultur dan pengalaman politik dan mungkin historisitas dengan Bu Mega, karena itu ada janji juga PDI Perjuangan untuk berkongsi dengan Gerindra menopang Prabowo sebagai capres, itu sebagai, mungkin masih ingat perjanjian batu tulis dulu ya. Nah itu saya lihat kemungkinan besarnya adalah Prabowo Puan. Makanya kemudian Mbak Puan saya lihat ngotot sekali ya dengan posisi dalam tanda petik offside-nya Mas Ganjar yang kemudian sudah bikin spoci Pilpres 2024. Itu yang pertama, paket pertama. Yang kedua, jika kemudian ada partai yang mendukungnya, maka Anies Baswedan itu bisa melaju. Misalnya taruhlah Nasdem PKS. Karena Nasdem sendiri nggak mungkin bisa, PKS sendiri nggak mungkin bisa. Dia harus Nasdem PKS plus, ya, sehingga kemudian bisa melampaui 20%. Nah, itu yang kemudian memungkinkan 1 paket, ya, misalnya Pak Anies Ganjar atau Ganjar Anies, atau mungkin juga Ridwan Kamil dicoba, atau mungkin sosok lain, misalnya kalau misalnya yang sudah digadang-gadang misalnya apakah Anies Bu Hovifah ya mewakili kelompok NU-nya yang juga ceruk besarnya besar di Indonesia begitu. Jadi peluang itu masih terbuka untuk paket kedua, tergantung pada negosiasi kekuatan politik yang kemudian bisa duduk bareng gitu ya, menentukan 1 paket. Baik, paket ketiga? Yang paket ketiga ini masih buram. Kenapa? Saya lihat kalau Mas Sandiaga Uno mau maju, dia ada barrier di Prabowo. Dia rasa-rasanya kalau Prabowo maju, dia akan sulit untuk kemudian nyapres ya. Kecuali ya, Prabowo itu menjadi kingmaker. Sandi misalnya dimajuin, Puan maju dari PDIP, kemudian wakil dari Gerindranya Sandiaga Uno, itu sih masih bisa petanya berubah ya. Tapi kalau Puan Prabowo, menurut saya agak-agak rumit untuk kemudian mendapatkan ceruk baru pemilih. Ya. Baik, Mas Gun Gun, terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasannya. Sama-sama.